Hey guys, welcome back to my channel. Nia Sira. Di acara apa? Nia Sira Story. Wow. Ya. Kali ini aku akan mengangkat sebuah cerita. Ya, ini mungkin bisa menjadikan ibrah atau pelajaran untuk kalian. Sebelum itu, jangan lupa untuk apa? Untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya, Sira, karena banyak sekali story-story atau cerpen yang akan aku bawakan untuk kalian mengisi menjelang kalian buka puasa ya. Oke, aku mengangkat tentang kisah nyata, tapi aku cari cerpen lah ya, yang mungkin bisa membuat teman-teman semuanya, siapapun ya, saya dalam membawakan sebuah story itu tidak pernah menyebutkan nama karena nanti akan disalahgunakan oleh orang-orang yang julid. Oke, kenapa? Mungkin nanti adik-adik atau kakak-kakak yang sedang berselisih dengan sahabatnya atau temannya bisa saling memaafkan, bisa saling memiliki hati yang baik ya guys ya. Hati yang baik bukan hanya mulut saja guys, harus ada tindakan, harus ada niat yang baik, itu namanya sahabat yang baik ya. Bagaimana bila detik-detik sahabat menjadi musuh? Nah, ini nih yang repot guys ya, detik-detik sahabat menjadi musuh. Tim aku sampai nengok ya guys, kaget ya. Biar kita rada rame gitu ya. Apa iya ada detik-detik sahabat menjadi musuh? Ada tentunya. Banyak sekali di sekitar aku, di tanggapan mata aku ada guys. Dan itu sangat membuat ini bulan suci Ramadan ya guys ya. Mudah-mudahan yang saling berselisih, saling memaafkan atau saling merindukan ya. Oke, aku angkat dari sebuah cerpen. Cerpen ini dari AI guys. AI ya. Ini dua sahabat yang terpisah oleh sate. Kita mulai ya. Oke. Duduk yang manis ya semuanya, disimak dengan hati yang baik ya, jadi menghasilkan pikiran yang baik ya. Oke. Dahulu kala ada dua orang sahabat karib bernama Budi dan Wati. Ini hanya nama guys ya, bukan menyudut siapapun ya. Oke, kayaknya aku harus sering bener aku jabarkan dengan detail biar tidak ada kesalahpahaman antara aku dan kamu. Oke. Mereka bertemu saat masih di bangku sekolah. Sekolah apa? SD guys saat itu ya. Sejak itu mereka menjadi tak terpisahkan. Jadi tak terpisahkan. Mereka berbagi segala hal dari rahasia pribadi dan impian masa depan. Biasalah ya, kalau baru kenal, temenan, jadi sahabat, curhat-curhat ya udah biasa. Tapi kalau udah curhat dikit dong, jangan di-sharing-sharing ke orang-orang yang julid sama sahabat sendiri. Itu namanya bukan sahabat, itu musuh ya guys. Nah, jadi kita bisa bedain mana yang baik yang enggak ya. Kalau adik-adik kalau punya curhat dikit aja guys, adik-adik nggak boleh sharing ke yang lain cuman gara-gara mungkin ada kesalahan kecil ya jadi membesar. Nah itu kasihan sahabatnya ya, kasihan. Nggak boleh gitu. Lanjut. Namun semuanya berubah ketika mereka berdua berebut sate di sebuah warung apa ya, warung makan ya guys ya. Budi ingin memesan sate ayam, sedangkan Wati ingin memesan sate kambing. Beda versi guys ya. Ya ampun, mereka berdua tidak mau mengalah dan akhirnya mereka berdua memesan sate yang sama. Ketika sate datang, mereka berdua berebut sate tersebut. Mereka berdua saling tarik menarik sate.
hingga akhirnya sate tersebut jatuh ke tanah. Tuh guys ya, jadi tidak ada yang mau ngalah. Mungkin karena sudah ngerasa dekat, biasanya kayak gitu sih guys ya. Jadi sudah tidak ada respect. Sebaiknya kalau kita udah dekat harus ada respect ya. Kalau ada respect itu udah bagus. Kalau kalian bersahabat tidak ada respect ya, cuman untuk kayak memanfaatkan pengen punya teman doang ya, padahal nggak punya teman, pengen punya teman aja. Jadinya kacau ya, harus punya respect ya guys. Bagus banget ini untuk kalian ya yang sedang berselisih. Tentu saja kita tidak menyebutkan nama, yang merasa aja. Terus, oke, Budi dan Wati menjadi sangat marah dan akhirnya mereka berdua menjadi musuh. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Musuhan guys ya ampun. Dan hubungan mereka menjadi sangat tegang. Oh my God. Tahun-tahun berlalu dan Budi serta Wati menjadi rival yang sangat sengit. Rival, kalian tahu ya, musuh, saingan. Aku pernah ngalamin gitu, aku seringnya biasa aja sih yang kayak gini. Sebenarnya kita jadi tahu ya mana teman, mana kita kayak ditunjukkan sama Tuhan. Oh, dia bukan sahabat yang baik. Peluk aja guys ya. Nggak ada untungnya menyimpan seseorang yang memiliki hati di belakang kita tuh nggak baik guys ya. Oke. Tahun-tahun berlalu ya. Mereka bersaing itu mengalahkan satu sama lain, baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan pribadi. Suatu hari, Budi dan Wati bertemu kembali di sebuah acara perusahaan. Mereka berdua terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ketemu lagi, ya emang jodoh ya. Ya lucu itu kan. Namun ketika mereka melihat sate yang dijual di acara tersebut, mereka berdua langsung berebut sate lagi. Ampun ya, berarti ini hal kecil sekali ya guys. Hal kecil menjadi momok ya, menjadi rival. Wah, sayang nih. Mereka berdua kembali saling tarik-menarik sate. Tarik-menarik sate nih guys ya. Hingga akhirnya sate tersebut terjatuh ke tanah lagi. Budi dan Wati menjadi sangat marah, tetapi kemudian mereka berdua tidak bisa menahan tawa. Mereka berdua sadar bahwa mereka telah menjadi sangat bodoh karena berebut sate. Mereka berdua memutuskan untuk memulai kembali persahabatan mereka. Dan kali ini mereka berjanji tidak membiarkan sate guys menghancurkan hubungan persahabatan mereka. Dan begitulah Budi dan Wati kembali menjadi sahabat karib seperti dulu. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati dapat menahan uji waktu dan sate. Wah, ini bagus sekali ya guys. Ini ceritanya sangat sangat inspiratif. Jadi untuk kalian yang sedang berselisih dengan teman atau sahabat, please, yang satu yang aku bilang ya, bila kalian sudah punya ikrar di dalam persahabatan, itulah yang diingat. Pastilah ya, kayak aku nih, aku punya cerita ya, aku juga ada pernah dulu, aku temenan, sahabatan gitu ya. Tapi aku pun mungkin mengalami, aku tidak menceritakan siapapun diriku ya, karena bila aku menceritakan seseorang suka ada yang mengait-ngaitkan, dan itu aku nggak mau bikin nggak nyaman orang lain ya. Jadi aku pernah guys, jadi berselisih paham. Jadi dulu aku nggak sebutin namanya, ada sahabat kecilku ya. Aku di kelas itu menjadi seorang ketua kelas guys, jadi aku seorang pemimpin di kelas. Tak kenapa aku menjadi seorang pemimpin, mungkin ya karena aku ini orangnya serius. Dulu aku tuh nggak pernah bercanda guys, jadi kalau sekolah tuh jarang ngomong, cool lah ya, terkesannya judes, aku tuh galak, cantik tapi galak. Jadi cowok teman kelasku yang cowok tuh naksir, tapi nggak ada yang berani karena aku tuh galak. Ya, kadang cewek kalau punya wajah maupun dia biasa aja atau cantik, itu harus punya judes guys. Cewek harus punya, itu tuh jual mahal ya, punya value. Jadi value itu punya harga diri guys. Nah, lanjut.
aku nggak sebutin namanya. Jadi di kelas aku termasuk apa ya, ya ranking terus ya, juara satu ya. Ada sahabatku yang cowok tuh sampai kesel, dia udah panggil guru les ke rumah tetap nggak bisa ngalahin nilai aku. Aku tuh emang interestnya ke matematika guys, aku suka banget matematika. Mungkin karena papaku arsitek ya, jadi aku tuh udah dibiasain dari aku nongol gitu, aku udah diajarin kayak matematik, hitung-hitungan. Kalau orang tua dulu kan cepet ya ngajarinnya. Oke, jadi di kelas itu ada satu yang mengalihkan perhatianku. Jadi aku sangat gampang ketegaan orangnya guys. Jadi aku melihat, wah ini sahabat aku nggak punya temen guys. Jadi dia nggak ada yang mau temenin dia. Satu, dia nggak terlalu menarik. Kedua, tidak berprestasi. Nilainya di bawah rata-rata. Ya, tidak ada yang mau berteman sama dia. Akhirnya aku tuh oke. Dan nilainya tuh masih kayak ngedrop, jatuh nilainya guys ya. Jadi ini aku ngalamin ini sering banget guys. Jadi nggak 1-2 sahabat yang memang menjadi musuh ya. Nah, ketika itu aku merasa ingin berteman sama dia. Aku ingin membantu kesulitan dia dalam belajar guys. Jadi aku ketika main, aku sapa, hai nama siapa, ya kenapa, apa yang susah. Akhirnya aku menjadi seorang guru les. Jadi guru les nggak secara ini ya, aku main ke rumahnya ya. Kita beda agama guys, kita beda agama. Aku muslim, dia Kristen kalau nggak salah. Aku main ke rumah dia gitu, wah ternyata dia seorang ibu, orang tuanya pekerja keras ya. Oke, aku main di rumah dia, aku mulailah ngajarin dia belajar. Jadi aku jadi yang berteman, aku tuh mau berteman sama orang yang memang memiliki kekurangan yang aku tuh punya kelebihan. Jadi aku bisa sharing kelebihanku sama teman aku tuh kayak gitu orangnya guys. Jadi aku nggak pernah mau berteman sama orang yang ngerasa udah cerdas, ngerasa jadi rival. Aku males, ngapain ya kalau udah ngerasa saingan, ya udah yuk. Nah udahlah ya, di situ aku mulai suka sama dia guys, karena dia, oh ternyata dia memiliki hati yang baik loh, dia perhatian sama aku ya. Terus dia akhirnya aku ajarin dia matematik. Akhirnya aku nggak nyangka ya nilai dia bagus. Aku senang. Jadi aku tuh kalau di kelas tuh aku nggak pelit. Jadi aku kalau ngerti, aku kasih ke temen-temenku. Aku ujian nih, aku kasih ke teman-temanku yang lain, ke kelas-kelasnya aku kasih jawabannya. Tapi aku beresin aku dulu guys. Jadi mereka udah ngantri, terus jawabannya apa ya. Aku dulu panggilnya Desi guys. Nah udah, akhirnya nggak lama mulai ada persaingan, mulai dia agak sombong. Jadi gitu, jadi kata seorang di situ guys ya, ketika kita udah bikin dia agak tengah gitu ya, padahal aku ikhlasi bikin dia pintar ya, karena kan aku emang tujuan aku diajari oleh papaku kalau kita punya ilmu harus kita turunkan sama orang biar ilmu itu bermanfaat. Jadi aku punya pahala ya guys. Ternyata dia ngerasa sombong guys ya. Aku aja yang sering ranking 1 ya biasa aja sih. Aku orangnya introvert, jadi aku nggak suka berteman. Kayak istirahat nih ya, istirahat. Banyak yang ngajakin, Des, yuk makan siang, yuk beli bakso. Kita suka makan beli bakso gitu. Aku tuh nggak pernah mau gabung guys sama cewek-cewek. Aku anti berteman dengan cewek. Tapi ada satu cewek yang bikin aku tuh kasihan gitu. Ya udah aku temenin dia gitu. Jadi aku bukan tipikal yang suka berkelompok. Karena malas, aku tahu dia cewek ya. Nggak jauh dari apa ya, kita tahu lah. Akhirnya sudah dia mulai nggak pernah sapa aku guys. Aku kaget gitu. Terus kita kan suka ada perlombaan cerdas cermat nih guys. Guru aku tuh inget banget ya, guru SD itu siapa ya? Aduh gue lupa pokoknya. Itu SD, aku masih kecil banget ya. Udah cerdas cermat ya. Dia udah ngerasa nggak negur aku guys. Aku kaget tiba-tiba kayak gitu. Jadi kadang seseorang yang tadi jadi sahabat kita, besoknya per detik besok nih jadi musuh, itu jangan aneh. Itu tuh udah pasti ada. Sampai zaman sekarang nih aku lihat ada ya. Dan
Aku kaget dia nggak negor aku pas sudah cermat ya. Aku seru banget apa ini ya. Pas sudah cermat tuh dia ya, guruku orang Jawa ya, matematik. Dia dia rival, jadi bermusuhan, jadi kita bersaingan. Aku kasih dia jawab, oke, aku biarin aja, aku biarin dia jawab duluan. Aku selalu pengen lihat segimana sih gitu, lu kok kayak gitu banget sih ya sama temen lu sendiri yang udah ngajarin lu jadi pinter gitu. Jadi gitu kadang ya, kedewasaan lah. Jadi aku membiarkan dia menjawab semua pertanyaan. Menanglah kelompoknya. Aku biarkan guys, aku juga jawab apa. Aku gitu caranya. Aku nggak pernah mau bersaing sama yang aku anggap sahabat. Ngerti nggak? Makanya kalau ada dua sahabat nih, yang satu suka lemes, jelekin sahabatnya sendiri gitu ya. Padahal yang sahabat sendiri suka dieksploitasi sama sahabatnya. Misal guys, suka nemenin pacaran, jadi tambeng ya kan. Ada yang suka karena gak punya teman dia nemenin ya kan. Suka curhat ya gak sih. Sahabat ini tuh jadi sebenarnya kambing hitam. Jadi cuma pelampiasan. Sebenarnya sahabat ini belum benar-benar sadar bahwa dia ini sahabatnya gitu. Nanti gak sih? Jadi dari dua sahabat ada satu orang itu yang memiliki hati yang hitam guys. Hati hitam ini bahaya sekali karena dia akan merusak sahabatnya sendiri. Dan dia pasti tidak pernah merasakan efek yang dia ucapkan. Ngerti gak sih? Efeknya tuh panjang guys ya. Jadi ini antara dua nih guys. Aku tuh di posisi ini. Aku yang dizolimi sahabatku sendiri. Tapi aku posisiku apa? Defense. Aku bertahan guys. Aku diam. Aku lihat apa yang dia lakukan. Aku diam. Silent is gold ya seperti itu. Aku diam. Aku biarin dia menang. Hari itu dia menang guys. Aku biarin. Dia ditemani lah oleh teman-teman cewek-cewek yang aku nggak suka ya. Cewek-cewek itu rame, berisik dan bodoh. Aku bilang sih dia nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Karena aku tuh keluarga, aku tuh pendidikan guys. Jadi aku nggak terlalu suka yang gosipin orang ya, aku kurang suka menjatuhkan orang ya, paling nggak suka ya. Cukup kita tahu lah. Lanjut besoknya guys, dia ditemenin tuh sama cewek-cewek karena berharap setiap ujian ulangan tuh dikasih tahu sama dia dong. Nah akhirnya tau nggak guys, inilah apa tuh, si Itik berubah menjadi angsa ya. Ketika dia menjadi angsa, aku lihat sangat berbeda. Dia sombong. Ketika jalan, dia menaikkan dagunya guys. Itu 10 cm kayaknya. Dinaikkan. Jadi kalau lewat aku tuh nggak sapa aku, dia naikkan dagunya. Gitu. Jadi memiliki sifat persaingan dan kekanak-kanakan. Itu namanya kekanak-kanakan guys ya. Sudah dia ke atas dagunya, dipusungkan dadanya. Aku takutnya dia nabrak ya tiang sekolah. Enggak nabrak ya. Syukurlah. Ini menunjukkan bahwa dia lebih pintar dari aku. Oke. Kita tiba hari itu, aku tidak memberi kemarin kan aku ngalah, aku mau lihat speed dia, kebisaan dia dalam menjawab. Kembalilah dia kan cerdas cermat guys. Oke, yang lainnya udah kelompok dia ya. Ketibalah di hari itu, aku tidak memberi peluang dia menang. Jadi aku jawab semua pertanyaan dan dia kalah telak guys. Ya, akhirnya sudahlah. Sebenarnya gampang sih guys, aku numbangin dia tuh gampang. Karena aku tuh mengajari dia tuh nggak 100%. Istilahnya baru persahabatan sebentar ya. Aku paling sharing ilmuku berapa persen, tapi dia sudah, aku bangga ya sebagai teman, aku sudah memilih dia untuk menjadi sahabat aku. Ketika sahabat aku itu mengecewakan aku membiarkan satu hari itu menjadi kemenangan dia. Mungkin dia pengen banget jadi kayak aku ya, selalu menjadi bintang kelas, selalu jadi populer, selalu dilulukan oleh guru-guru ya kan. Nah, tapi gini teman-teman ya, ada saatnya kita harus menghargai diri kita ya. Ketika dia sudah di atas langit, dia lupa janji persahabatan. Menurut aku sudah tidak lirik dia sama sekali. Aku tidak lirik. Aku sangat geram iya. Pastilah marah ya. Kok gitu ya? Diajarin kok gitu. Iya satu piring bareng-bareng kita makan, kita les bareng, kita ada acara kesenian bareng gitu ya kan. Dari yang nggak bisa apa, aku kan dulu bela diri di
aku tuh di Liliang guys, itu pencak silat. Jadi aku emang aku suka dan aku emang ikut kejuaraan juga bela diri itu. Dari dia nggak bisa apa, aku ajarin dia bisa gitu. Aku tuh jaipongan aku bisa. Nah, saat itu mulai deh ya. Dia mulai ngerasa dia belajar mati-matian guys. Dia pengen banget ngalahin nilai aku. Udah dong, aku nggak tahu ya. Aku dapat lagi teman baru, sahabat baru, pindahan sekolah ya. Ya aku nggak mau sebutin namanya, mungkin yang jadi teman aku tahu ya siapa dia. Teman aku kecil ya. Menurut aku sahabat yang benar-benar sahabat yang tulus tuh dia, bukan yang sebelumnya guys. Yang sebelumnya jadi musuh aku. Dia ngerasa kayak ya udahlah. Akhirnya aku buang dia, kick dia. Jadi kalau istilahnya kalau zaman sekarang ada WhatsApp, aku blok dia guys. Karena buat apa kita apa ya? Biarin aja dia lihat kesuksesan kita di masa depan ya. Prosesnya nggak usah tahu, ngerti nggak sih? Itu yang ada orang bijak yang mengatakan seperti aku, seorang konselor ya. Iya, seorang konselor tadi sore bilang sama aku, dia orang yang jahat, teman atau sahabat yang berubah menjadi musuh, itu nggak perlu lihat proses kamu. Kamu cukup buang, kamu blok, cukup lihat ketika masa depan, ketika kamu sukses, dia akan malu sendiri dan akan mencoba mendekatimu lagi. Itu udah fakta guys, seperti itu. Menyesal ya, penyesalan ya. Sudah. Ya itulah seorang konselor luar biasa, dia sangat tegas, sangat berani ya. Dia tidak kaya, dia tidak punya apapun, dia tidak punya harta, dia tidak rupawan. Dia aduh, tahu nggak? Gospel ya konselor. Ini konselor lulusan Amerika. Boleh ya, mau dibesarin lagi boleh nih yang julid-julid. Dia lulusan Amerika, dia seorang konselor ya. Sertifikatnya Amerika. Kalau aku juga sama sih, nggak mau kalah. Aku juga Sidesco International School ya. Aku lulusan guru kecantikan kulit. Guru kecantikan kulit di ada sebutin ya. Salah satu kecantikan ternama lah di Jakarta. Nah, dia tidak rupawan, tidak kaya, tapi dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, keberaniannya sangat berani. Dia orang yang seperti hakim guys. Dia kalau udah marah ya, itu semua orang itu nggak ada yang bergeming. Semua orang silent. Dia melihat, dia bukan marah ya. Seorang konselor ini memang suaranya berapi-api karena dia orang Sumatera, Lampung tepatnya. Ayo siapa? Dia orang Lampung ya. Dia ada rambut di tengah itu guys ya. Karena dia suka dicukurin sama istrinya. Ya, jangan salah, istrinya pun kadang ngedumel, kesel sama dia, kadang sering berantem. Ya. Lanjut ya. Ciri konselor ini, jadi kalian kalau punya masalah hidup, masalah apapun, hubungi dia. Ya, cukup DM aku aja, nanti aku kasih tahu. Dia orang yang bisa menyelesaikan masalah di atas masalah. Ada masalah lagi, masalah beres dalam 1 jam guys. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ya. Aku promosi. Jadi dia sangat handal jadi dia tuh punya keahlian yang aku lihat konselor ini. Dia bisa mempelajari kasus. Jadi semua kasus dipelajari. Dia cari siapa pentolan-pentolan yang bersalah atau pentolan yang menjadi korban ya, menjadi korban. Dan dia bukan orang yang membutuhkan banyak data. Dia nggak perlu guys data lah, bukti-bukti ya. Dia nggak pakai gitu ya. Mungkin kalau seorang lawyer itu pasti ya butuh bukti. Kalau dia nggak pakai gitu, dia cukup mendengarkan seorang korban, terus dia melihat dari sisi lain. Dia netral banget, dia melihat dari 2 arah, dia jago banget. Aku belajar, kalian tahu, aku tuh orangnya introvert, pemalu kan, pemalu. Aku orang yang nggak bisa ngomong guys di depan orang banyak. Yang mensupport aku menjadi seorang sekarang ini dari konten kreator ya, menjadi seorang selebgram, menjadi youtuber, menjadi tiktoker lah, facebooker lah ya, menjadi seorang yang percaya diri. Dialah yang membimbing aku guys sampai aku sukses sampai sekarang. Tepat, aku gak sebutin, kalian tebak aja siapa ya.
Dan dia tidak punya harta, aku bilang. Gak punya apa-apa guys ya, tapi dia memiliki istri yang sangat sayang, menyayangi dia. Aku salut sih sama istrinya ya. Gak ada loh guys perempuan yang mau hidup dengan orang yang gak punya harta, bener gak sih? Berarti kan ada value, ada nilai lebih di mata istrinya ini. Dan seorang konselor ini hidup sangat sederhana guys ya, dia hidup di kontrakan kecil ya. Aku melihat dan dia selalu nasihati aku ya, gini, menjadi seorang, kita sharing ya. Oke. Grafik hidup guys tuh dari kegagalan, dari kan naik nih. Aku sekolahku naik, nilaiku bagus lah, juara umum. SMP aku juara umum terus, SMA aku masuk SMA favorit ya di kota Bogor. Mulai papaku meninggal, aku mulai ngedrop ya. Aku resign kuliah, aku ambil kuliah hukum dan sambil kerja. Aku jadi Jogja, hai, salam karyawan Jogja, aduh kangen. Aku di Jogja guys, aku pernah jadi pelmoniaga sambil kuliah. Nah, aku ngedrop tuh pas papaku meninggal, aku ngedrop, terus aku menikah, wah kacau deh, banyak konflik lah internal ya. Jadi kalau nggak ada papa tuh guys, dalam satu keluarga nggak ada papa itu kacau guys, bener. Kalau papa udah nggak ada guys, itu pasti yang satu kemana ya kan, anaknya kemana, istrinya kemana ya kan. Nah, ngedrop gini guys, aku ngedrop kegagalan, jadi aku gagal, terus aku meniti itu tidak disupport, ngerti gak sih? Jadi aku punya keluarga yang toxic guys, toxic itu aku bilang. Jadi mereka selalu mengarang cerita seolah aku tuh baik-baik aja sama mereka, padahal aku tuh udah dibuang sama mereka guys, seperti itu kenyataannya. Jadi aku difitnah ya, macam-macam lah, aku sakit parah sampai aku amnesia, aku pernah, aku gagal otak, aku nggak pernah guys diperhatikan secara full oleh keluargaku sejak papaku nggak ada guys ya. Ketemulah aku konselor ini guys. Nah, seorang konselor ini dialah yang membimbing aku guys. Kalau banyak yang nanya, kok Nia Siro bisa sih sukses gitu, kok bisa sih menjadi seorang seorang influencer lah ya, follower aku lumayan udah sangat di mana-mana, grafiknya naik ya, alhamdulillah guys, doain. Aku nggak berharap sampai jutaan sih, tapi aku senang gitu, banyak orang yang menyayangi aku. Mungkin followerku banyak kaum adam ya guys, ya nggak apa-apa ya. Tapi aku selalu diingatkan oleh beliau guys, kalau aku grafiknya gagal, hancur ke jurang, terus aku mulai naik nggak sendiri, aku ditemani konselor ganteng ini, naik, aku mulai diajarin diplomatik ngomong. Aku tuh paling susah ngomong depan orang, jadi kalau ini aku nervousan dari dulu, tuh orangnya pemalu. Nah, aku bawel gini gara-gara dia, karena dia suka memancing emosi aku guys. Jadi aku marah-marah, bawel itu gara-gara dia sebenarnya. Kesel kan. Nah, udah bertambahlah wawasan aku guys. Aku makin yang tadi ya udah pintar, makin pintar lagi karena dikritik terus. Dia orang yang sangat pahit lidah, tau nggak? Pahit lidah. Nggak ada manis-manisnya guys. Nggak ada manisnya, satu aja. Sudah itu akhirnya ya dia selalu mengajari aku, sekarang kamu sudah terkenal, sudah ya sukses mah belum ya, masih mencoba, sudah terkenal, follower banyak banget ya, kamu mempelajari dari orang-orang yang sudah terkenal sebelum kamu ya. Dan kamu harus mempelajari kegagalan dari orang-orang terkenal sebelum kamu, ngerti gak guys? Jadi harus punya rem, aku diajari seperti itu. Jadi kita harus punya rem. Oh, bilang, oh iya. Nah, dialah dibilang matahariku, dialah seorang konselor inilah yang selalu melindungi aku. Banyak guys yang tidak menyukai orang ini, banyak sekali yang tadinya. Jadi seorang konselor ini lumayan sangat cerdas deh guys, dia bukan sekadar pendidikan, dia di luar negeri ya, kuliah pun di Trisakti. Kita tahu Trisakti lah ya,
sekolah mahal ya kan. Dia jatuhnya karena dia terlalu percaya sama sahabatnya sendiri. Itu yang aku bilang ya, terlalu percaya sama sahabatnya sendiri. Sehingga dia ya kantornya tutup ya guys. Ya dia berjuang seorang diri. Dia disupport sama istrinya lah ya guys ya. Di situ aku mempelajari segala macam cara dia bicara sama orang. Aku salut sama dia guys. Dia tidak pernah. Jadi kalau kita kan kalau marah ya terus marah ngomongnya kasar. Dia tuh nggak pernah kasar ngomong. Dia langsung kayak direct, tapi dia langsung mendengarkan. Dia orang kita marah mau nggak sih dengerin orang yang kita marahin? Enggak dong. Dia orang yang mau ngedengerin. Itu keren. Salut. Kalau aku masih belajar kayak gitu, tapi aku udah bisa juga sih kayak dia, udah bisa. Ya, udah bisa nggak? Ya, ya, tapi ya segitulah. Maksud aku gini, kalau orang udah nggak suka, aku pernah bilang sama adalah, aku bilang, nih guys, di dalam satu grup ya, kayak aku nih, kalau orang udah nggak suka, itu akan dicari semut apa, sesuatu yang prestasi, itu kan dianggap salah aja guys. Bener gak sih? Dua teman nih, dua sahabat. Yang satu mungkin sahabatnya terkenal, primadona sekolah atau primadona di kantor, atau dia ini memiliki keberuntungan lebih beruntung daripada sahabat yang ini. Biasanya ini jealous guys, memiliki iri yang sangat tinggi, jealous, sehingga dia memiliki akal bulus ya untuk kayak merusak mental si sahabatnya ini, berharap sahabat ini jatuh ya kan. Nah, sifat seperti ini nih guys, kalian jangan pernah tiru ya. Sebelum kalian mendengarkan, misalnya ada orang ngomongin nih, ya si itu tuh gini, kamu tau gak? Gimana sih? Jadi mengadu domba. Orang yang seperti itu kalian jangan temanin, please. Jangan temani, kalian leave, kalian skip, kalian block orang kayak gitu. One day, giliran kalian yang akan diomongi sama orang itu. Percaya deh. Ya. Ini kalian temennya sama orang yang udah kelihatan banget dia emang baik, dia nggak pernah macam-macam ya kan. Temani orang-orang yang memang jujur ya. Orang-orang kayak gini tuh orang yang apa ya, memelihara kedengkian kayak gitu ya. Jadi aku ngalamin seperti itu. Nah pas aku ketemu sahabat yang ini guys, sahabatku yang sama, dia tidak memiliki kecerdasan. Nah, kenapa aku selalu berteman sama teman yang memang ya mungkin aku mikir mungkin aku harus ngajarin ya bapak aku ajarin, tapi dia lucu, dia tulus, dia nggak mau kayak bikin aku mataku agak bete. Dia tahu, sahabat tuh tahu guys kayak gitu, punya kepekaan ya. Ada sahabat yang sok-sokan ya, udah ditemenin dijadi perantara buat dia pacaran ya nggak, dibilangnya dijelek-jelekin, ih males temenan sama dia, habis energi kayak gitu ya. Aduh itu sahabat apaan yang kayak gitu ya, yang suka jelek-jelekin sahabatnya sendiri. Padahal dia juga sangat dia juga kadang ya diajak nyanyi kan, ya gak? Banyak lah kelebihan. Jadi jangan, maksudnya kan gini ya, fair lah jadi orang, jangan suka jelek di belakang ya. Walaupun misalnya kalian punya satu sahabatnya si kaya, nggak kaya banget sih standar lah ya, satu kaya banget, yang satu miskin banget, susah banget nih. Tapi yang miskin ini pinter, lebih unggul daripada si yang ngerasa kaya ya. Mulailah si kaya pasti ngelitik, ih dia mah suka manfaatin, suka pinjam uang aku, ih dia mah suka gini, jangan deket-deket dia aja, suka manfaatin. Padahal manfaatin cuma berapa dia diganti. Mungkin si miskin ini ngerasa walaupun dia pinjam cuma Rp1.000 diganti guys, tapi dijualin seolah-olah nggak pernah diganti ya. Nih bahaya di akhirat ini, orang kayak gini nih kalian jangan temani ya. Nah ini terjadi sama anak aku guys, anak aku ya. Anak aku pun seperti ini, jadi kayak diperlakukan tidak sangat manusiawi ya. Dan aku udah bereskan, diselesaikan sih guys. Dan mudah-mudahan orang yang melakukan hal itu terhadap anak aku mendapatkan efek jerah ya. Bahwa tidak bisa melakukan sesuatu dengan bergosip-gosip dia di belakang ya. Ayo face to face, ayo. Jangan pernah dan kadang kalau udah ketahuan nih ya, orang-orang kayak gini guys, sahabat ini kadang ini merasa masih nggak salah ya, merasa benar. Ya kalau orang yang bermulut besar guys, sebenarnya dia nggak ada isinya.
Tapi ketika kita face to face itu orang nggak akan bisa. Kalau dia salah ya udah salah pas ketemu. Kayak gitu guys. Jadi please jangan pernah apa ya mencurangi sahabatmu sendiri, apalagi teman kamu, sahabat kamu yang udah nemenin kamu loh, sahabat kamu yang selalu ada ketika kamu rasa gitu. Iya. Jadi aku tuh dari sejak kehilangan dua sahabatku. Jadi aku tuh orang introvert, aku nggak bisa berteman sama semua orang, bersahabat ya. Jadi sahabat-sahabat yang memang gigi menyayangiku yang bisa bertahan sama aku punya sahabat satu cowok. Aku nggak sebutin namanya, mungkin dia sudah menjadi dokter ya. Kedua cewek ya ambil cewek mau pakai nasi nggak, sorry, cewek dia tidak apa ya dibilang kecerdasannya ya lumayan lah ya gitu, tapi manja ya orang ini. Yang kalau cewek karakter manja, sering nangis, aku sedih karena kan sahabat aku nih dia force orang tuanya ya, orang tuanya force, jadi aku yang selalu ngomong dia, aku selalu ada di saat dia nangis ya, aku selalu ya udah jangan sedih, yuk main yuk, aku selalu ngajak dia main kayak gitu guys ya. Nah, dua sahabat aku kehilangan mereka guys, aku nggak tahu mereka gimana, tapi gimana ya, kalau sahabat kecil tuh nggak pernah bisa dilupain ya guys. Kita main bareng, kita olahraga pagi bareng. Aku inget banget kalau pagi tuh mereka teriak di depan pagar rumah aku, Desi main yuk, kita main sepatu roda dulu ya, akhirnya kita bertingkah main sepeda ya. Ya sahabat masa kecil tuh nggak pernah bisa dilupain. Aku tahu dua sahabatku ini entah kalian di mana, pasti kalian selalu kangen sama aku tahu juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu yang indah, dengan waktu yang pas, dengan persepsi yang ya seperti masa kecil kita dulu. Kita tidak pernah memandang dia kayak miskin, kita tidak pernah waktu kecil gitu kan, kita temenan nggak pernah kita lihat dia kaya, dia miskin. Kalau anak sekarang aku lihat pada alay ya, pada lihat, kadang nggak semuanya ya, mungkin beberapa tuh aku lihat masih memandang harta ya, memandang harta, si kaya si miskin, udahlah kalian nggak boleh kayak gitu ya. Orang miskin belum tentu dia nggak punya peluang sukses. Biasanya orang sukses orang miskin loh guys, karena mereka berjuang, berserius. Kalau kalian rata manja ya, apa mamanya, apa dia nggak mau berpikir sendiri, selalu disuapin sama orang tuanya kayak gitu. Nah, kayak gitu guys, sahabat. Kita selalu bareng-bareng, kita suka duka. Jadi kalau sahabat aku nih guys, ada yang cowok nih, yang cewek udah. Dan cowok ini suka dibully karena dia nggak tahu ya, mungkin dia anak orang kaya ya, di kampungku dia paling kaya mungkin. Jadi dia suka dibully sama teman aku, ada satu cowok lagi. Jadi dia kesal ya, teman aku yang cowok. Dia sahabat dengan cowok ini ngintilin aku terus guys. Jadi, nah ketika dibully, melakukan kontak fisik ya. Aku ingat banget lutut dia berdarah dan dia ke rumahku nangis. Oh, dia sih ini masih ini udah. Aku dengan seorang sahabat yang baik guys, dia akan selalu menutup aib sahabatnya, dia akan selalu membela harga diri sahabatnya. Itu sahabat yang baik. Dan aku melakukan apa? Aku samperin orang yang melakukan hal itu kepada sahabat aku marahin dan aku ajak. Cuma dulu tuh duel ya, kalau sekarang tinju mungkin, ayo fight. Aku datang, aku ingat banget deh, mungkin orang masih ada ketawa ya. Kita udah temenan kalau sekarang. Aku dia lagi banget dia di kelas ya, temen ceweknya di bangku paling belakang. Aku gebrak meja, aku bilang, ngapain bikin ini nangis sahabat gue, gitu. Gue bilang gitu ya. Terus gue tunggu lo ya sore jam 3. Aku pakai baju pencak silat sosok. Ya bener, aku tuh darah Padang mungkin ya. Aku tuh Padang, jadi aku tuh orang yang nggak bisa melihat orang lain menjolimi orang lain gitu. Apalagi sahabat aku sendiri. Aku membela dia dan dia kalah. Sahabat aku yang cowok yang dibela, dia seneng banget, Desi makasih gitu. Itu ditonton sama teman-teman adik-adik kelas teman aku. Jadi gitu, kita kalau punya masalah, kita jangan bawa orang lain untuk dalam lingkup masalah kita. Selesaikan berdua, face to face guys ya. Itu sahabat yang baik, itu menjaga aib sahabatnya, tidak menjatuhkan sahabatnya. Kalau kamu udah jadi musuh, kamu akan nyesal ketika sahabatmu sukses nanti. Kamu tidak akan pernah ada di samping dia lagi.
Ayo pikirin ya, belum telat kok. Bagi yang ngerasa punya salah sama sahabat ini, minta maaf secara baik, minta maaf, klarifikasikan bahwa itu semua tidak benar ya. Namanya orang ya, orang itu punya keturunan ya. Orang itu punya jalan hidup. Ketika kita sudah menganggap jalan hidup orang itu selalu salah, selalu jadi bahan ketawa, kita periksa diri kita, kejiwaan kita. Oh berarti kita sakit guys. Ya. Jadilah jadi orang baik dan dukung, jaga aib sahabat kita, selalu support sahabat kita apapun ya. Jangan pernah dikalahkan sama cowok, pacar mah ya bisa ganti lah, sahabat mah gak bisa diganti guys. Ya, kayak gitu mudah-mudahan cerpen ini sangat bermanfaat untuk kalian yang mengalami masalah dengan sahabat kalian sendiri, bahwa sahabat adalah yang paling terbaik guys. Ketika aku susah nih guys, aku melihat ya, yang menolong aku ini sahabat baik ya, sahabat baik, sahabat baik. Jadi orang kalau bersahabat itu baik, itu pasti akan menolong. Kita nggak pernah tahu kan kita sukses apa enggak, tapi sahabat nggak pernah biarin sahabatnya susah, itu malah diledek, diketahui. Itu janganlah jadi sahabat gitu ya, palsu lah ya. Gitu guys, bermanfaat. Aku pamit dulu. Aduh enak nih ya, ngobrol-ngobrol udah hampir 41 menit. Oke, aku pamit. Terima kasih. Semoga cerpennya menarik ya. Jadi nggak rebutan sate ya. Kalian juga jangan rebutan ya. Bye bye. Thank you.